Oke, Pak Fatul, ini kita tidak bisa pungkiri ya, banyak sekali persepsi negatif mungkin dari masyarakat melihat pasangan R.K. Suswono ini karena diusung oleh partai yang sangat banyak, dekat dengan penguasa lah, oligarki lah, ini menjadi tantangan tersendiri tidak sih sebenarnya buat R.K. Suswono sendiri? Ya pertama tadi ya, aspek representasi rakyat dalam pilkada, dalam pilpres. Kalau pilkada ini kebetulan ada calon independen, itu dua-duanya representasi rakyat. Jadi baik yang independen melalui mengumpulkan KTP, maupun partai politik ini orang-orangnya dipilih oleh masyarakat dan kursinya dijadikan standar threshold untuk mengusung calon. Jadi keduanya ini representasi rakyat kalau bisa dibilang. Lalu kalau dari sisi aspek banyaknya partai, ya tentu ini kan dinamika ya. Kita nggak bisa melihat itu juga hanya sebatas itu lalu kita jadikan bahwa ini terlalu besar. PKS pun dulu pernah dalam Pilkada Jakarta hanya mengusung sendiri. Di masa Pak Adang Darjatun dengan Dhani Anwar dulu, kita mengusung sendiri melawan partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung calonnya gitu. Dan ini hal yang pernah kita alami juga. Dan kalau dikatakan bahwa ini mungkin besar lalu dianggapnya seperti Goliat dan menganggap remeh, kita sih nggak pernah menganggap remeh, apalagi dalam kontestasi itu kan apalagi pilkada itu dilihat sosoknya. Lalu tapi di bawahnya juga didukung oleh infrastruktur partai dalam memenangkan di lapangan. Nah kalau dalam konteks ini kita tidak melihat aspek itu ya. Jadi mau disebut David, Goliat, nggak pernah kita merasa seperti itu. Dan memang nggak boleh seperti itu. Bisa jadi bahkan mungkin ya kalah dengan calon independen, kalah dengan calon yang diusung oleh satu partai misalnya. Tapi optimisme kita kan kita ingin menang. Jadi kita ingin melihat itu sesuatu yang seperti dalam kompetisi ya hal yang wajar. Nah terus untuk yang kita usung pun juga ini orang yang kita lihat punya kapasitas, punya kapabilitas dan juga muncul namanya pun juga dalam survei-survei Ridwan Kamil dan didampingi oleh calon dari PKS yang dari representasi misalnya aspek kedaerahan ini dua-duanya juga cukup komplementer kebutuhannya. Lalu juga aspek kapasitas dan pengalaman dua-duanya juga punya pengalaman rekam jejak yang cukup baik. Pak Suswono pernah jadi menteri, pernah jadi anggota DPR dan pimpinan partai. Dan dari sisi aspek ketokohan, Pak Ridwan Kamil juga cukup tinggi elektabilitas plus didukung partai, tentu partai akan bergerak dan apalagi PKS kita pemenang di Jakarta dan punya pengalaman pilkada dalam berbagai kesempatan ya kerja-kerja lapangan itu sangat penting sehingga itu tentu yang akan kita jadikan bahan untuk memenangkan gitu. Jadi dalam kontestasi yang ada tentu tidak ada satupun pihak yang merasa sudah merasa besar kepala, sudah menang, didukung banyak partai. Apalagi tadi ada sebutan David Goliat. Nah itu mungkin istilah-istilah yang dalam konteks itu tidak tidak cukup relevan lah. Karena yang dipilih pun juga kadang calon independen dimanapun juga pernah ada di Indonesia yang tidak didukung partai, tidak diusung partai tapi bisa menang. Dan ini dalam kontestasi ini hal yang umum saja, jadi tinggal persaingannya nanti kompetisinya secara fair, lalu juga dilakukan dengan adu gagasan, adu ide, dan nanti tinggal rakyat yang memilih apakah dia ingin memilih gagasan-gagasan dari calon A, calon B, calon C, yang beliau anggap nanti juga dengan latar belakang masing-masing ya punya kemampuan untuk memimpin mereka dan menjalankan visinya sesuai dengan harapan mereka. Oke, Mas Gun-Gun, ini kan berarti kita sudah lihat ya, ada calon didukung banyak partai, satu partai saja bahkan ada calon independen. Tapi dari karakteristik masyarakat Jakarta, karakteristik pemilih ini di Jakarta khususnya, apalagi kita tahu ini adalah tahun terakhir Jakarta sebagai ibu kota. Ini bagaimana kemudian melihat karakteristik dari Jakarta ini? Iya, menurut saya memang ini menjadi pertaruhan ya. Pilkada Jakarta saat ini kan bukan pilkada yang ideal dari sisi sodoran figur. Kenapa? Karena aspek competitiveness-nya ini melemah sebenarnya. Contoh misalnya sosok yang punya elektabilitas tinggi dan punya basis suara di Jakarta seperti Pak Anies kan tidak jadi maju. Sehingga ada gap sebenarnya di situ antara harapan dengan realitas yang diterima oleh masyarakat. Maka pertaruhan di pilkada sekarang apakah kemudian tingkat partisipasinya akan menurun dan signifikan atau tidak dari 8,3 juta itu. Tapi itu ada mungkin terjadi? Iya, sangat mungkin terjadi karena keestimasi misalnya basis pemilih yang loyal pada Anies itu kan, Pak Anies itu kan sekitar 2,3-an ya juta dan ini angka yang besar sehingga kemudian juga
tentu ya selain dari perspektif kandidat, dari perspektif publik, karakter pemilih Jakarta itu kan menginginkan problem solving kan. Sehingga kemudian tentu di luar aspek sosiologis dan psikologis, basis rasional itu tentu akan menentukan. Contoh misalnya, pertama akan melihat dulu dari 3 pasangan ini sebenarnya posisi ya kan dukungan ini dari mana ya kan? Apakah kemudian punya irisan dengan yang tadi dipersepsikan sebagai oligarki? Termasuk juga identik atau tidaknya dengan kekuasaan yang saat ini kemudian ada, ya kan? Sebut aja reference power atau kekuatan rujukannya kan Pak Jokowi, Pak Prabowo, begitu ya. Nah ini tentu sebagian masyarakat akan memosisikan diri, ya kan? Siapa di antara pasangan itu yang identik sekali misalnya dengan irisan politik Pak Jokowi kah, Pak Prabowo kah gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu juga dari sekian banyak pertarungan narasi, siapa yang kemudian bisa memalingkan pemilih-pemilih kritis, pemilih kelas menengah terdidik, yang kemudian bisa aja memengaruhi atau menjadi booster bagi pergerakan masyarakat awam. Nah ini juga jangan dianggap sepele, akan banyak menurut saya kejutan. Kejutan itu bisa dalam arti berpartisipasi di bilik suara atau gerakan lainnya. Maksud saya kan partisipasi tidak hanya konvensional di bilik suara, tapi juga bisa protes, bisa kemudian mosi tidak percaya, ya kan? Kan banyak hal yang kemudian sangat mungkin terjadi kalau asumsi kritisnya masyarakat itu tidak terkanalisasi dengan baik. Makanya kemudian butuh bukan hanya hadirnya pasangan calon, tapi juga progresifnya menjawab kebutuhan Jakarta. Bukan hanya kepentingan elit semata, itu yang saya maksud. Ya. Oke, menarik juga tadi disebutkan oleh Mas Gun-Gun bahwa ketika Anies Baswedan tidak kemudian berkontestasi di Pilkada Jakarta, akan kemanakah ceruk suara dari pendukung Anies Baswedan? Karena Bang Andreas, kita sudah mendengar juga pernyataan langsung dari Bang Rano yang sebenarnya sempat mengisyaratkan apakah mungkin Anies Baswedan ini menjadi juru bicara atau menjadi jubir tim ses ya dari Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ini bisa ditanggapi Bang Andreas, tapi kita jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi.